Minong jahe, Minong nggak sembayang, Minong mencilok, sianan malu. Buya Hamka, nggak Minong nggak malu katanya. Itu yang Minong ingat. Nah ini saya mau nanya ini sedikit tentang apa ya bahasanya yang cocok ya. Pokoknya saya penasaran aja nih, gimana Uni atau mungkin Akbar mungkin kalau ditanya soal gimana sih mungkin privilege atau keunggulan, kelebihan atau ke jalan tol tersendiri gitu. Kalau kita ada urusan dengan negara nih, masalah-masalah sipil, masalah ini selama ini yang jadi gini, waktu Minong masuk dibuang muamalat, ini yang contoh kecil ya. Orang nggak ada yang tahu Minong cucu Hamka. Sementara itu kan bank syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama. MUI yang didirikan oleh. Nggak ada yang tahu, Minong nggak pernah bilang. Cuman pesan Nambo tahu, ada satu pesan Nambo yang Minong nggak akan lupa waktu Minong kecil. Pertama, dia bilang, Minong jangan tinggalkan sholat. Begitu azan, sholat. Kalau Minong mau ketemu Nambo nanti, Minong mesti rajin sholat. Karena sholat itu adalah gimana caranya kita berkomunikasi sama Allah. Lai tadanga, iya kan masih nggak mudeng dong, iya. Kebesuo Minong jo Nambo, iya kalau Nambo mati beko, besuo Minong jo Nambo, iya. Besuo Minong jo Nabi Muhammad, mau ketemu sama Allah gitu. Iya, sholat jangan tinggal. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran itu, Nambo itu bisa seminggu tak khatam. Kadang-kadang 4 hari khatam. Kadang-kadang 3 hari khatam. Kan Minong sering tidur siang sama dia. Dia tuh baca Qurannya misalnya awal dari Al-Baqarah ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal, terus sampai Minong gini. Kok hafal sih, Bu? Terus Minong pegangnya nih Qurannya. Salah, nggak ada salahnya. Ada salah Nambo? Nggak ada. Ada salah? Nggak. Kok Nambo kok hafal? Orang itu kalau dikaji tiap harinya pasti hafal Minong katanya. Iyalah Minong bilang. Jadi maksudnya harus tiap hari ngaji itu pasti hafal gitu. Yang ketiga apa dia bilang? Mati Nambo beko, jangan sampai diciri orang kubo Nambo ndak. Ngerti nggak maksudnya? Jangan sampai diciri orang kubo Nambo ndak. Kenapa? Kenapa? Minong jahe, Minong nggak sembayang, Minong mencilok, sianan malu. Buya Hamka, nggak Minong nggak malu katanya. Itu yang Minong ingat. Sampai hari ini setiap maghrib masih baca Quran. Jadi itu ya, waktu kecil itu Minong selalu diingetin ayah. Pesan Nambo? Auzubillah, minimal 1 ain. Minimal 1 ain. Itu kan pesannya. Nah setelah kita besar, dan itu nggak pernah Minong tinggalin setiap abis maghrib itu baca Quran kecuali lagi halangan misalnya. Dulu kan belum ngerti ya. Sampai hari ini, lama-lama kan kita berproses dong menjadi dewasa apa. Oh bener omongannya Nambo, kalau kita tuh harus ngaji. Nah kalau sekarang Minong berusaha, kenapa Nambo bisa 1 minggu tamat? Kan sekarang udah pensiun, waktu luang lebih banyak. Sekarang nih dan udah pensiun. Aktivitas biasa udah pensiun. Dulu bukan ria, maksudnya gini. Minong membiasakan diri berangkat kerja pagi-pagi sampai kantor baca Quran sampai jam 8. Jam 8 tuh di bank kan morning briefing. Jadi setengah jam itu Minong ngaji. Di pagi itu. Nanti ngaji lagi selalu begitu. Itu yang Minong disiplinkan diri sendiri gitu maksudnya. Itu ingat pesan Nambo. Sholat, ngaji, sama yang ketiga jangan diciri orang kubo Nambo ndak. Kalau Minong jahe, Minong mencilok, Minong ndak menutup aurat. Sianan malu Nambo. Buya Hamka, cucunya si Minong mencilok. Nah, sianan malu diciri orang di kubo Nambo. Iya Bu. Maksudnya itu. Jadi otomatis kita menjaga diri sendiri kan dengan itu. Ibu menyekolahkan Minong dari TK sampai SMA di Al-Azhar. Al-Azhar tahu sendirilah. Orang tahu semua kita cucu Hamka apa. Masa mau macem-macem? Sangat terekspos. Begitu kuliah, Minong kuliah di sini di Mercu Buana. Kerja masuk bank muamalat. Yang otomatis udah pagernya udah luar biasa kalau di muamalat kan. Ya gimana mau mencilok? Namanya bank syariah. Terus udah dengan berlalunya waktu lama-lama pindah bagian akhirnya punya tim. Akhirnya tim Minong tahulah Minong cucu Buya Hamka nih ceritanya. Pergilah karena kita marketing, kita sering ke nasabahnya corporate misalnya ke MUI atau ke Muhammadiyah atau ke
majelis taklim. Nah, anak buah ini bilang, Pak, ayo Pak buka giro. Bapak tahu nggak? Bos saya itu cucunya Buya Hamka loh. Dia jualan, yang jualan tuh orang, maksudnya. Nama kita yang di sini. Dia jual kita gitu. Akhirnya, oh ibu anaknya siapa? Anaknya Pak Rusdi gitu. Bukan Pak. Nah, saya anak ibu saya namanya Aziza. Temannya Om Pip semua. Pak Afif kan pergi ke Muhammadiyah. Banyak saudara dari keluarga Buya Sultan Mansur misalnya. Ya kayak gitu. Pergi ke Muhammadiyah, ada Tiyah di situ. Almarhum adiknya ibu yang profesor kan di Muhammadiyah jadi dosen. Ya itulah privilege-nya kayak gitu. Setidaknya dengan kita melihat sosok Buya Hamka menghambat langkah kita untuk berbuat yang tidak lah. Maksudnya nama besar beliau loh yang kita bawa cucu Buya Hamka loh gitu. Dan rata-rata teman-teman juga tahu gitu. Nah, lu selama sekolah nih, mungkin lah SD mungkin nggak terlalu ini lah yang ngaruh ya. Oh, ini 180 derajat, udah beda. SMP, SMA, kuliah lah, coba gimana kira-kira ceritain aja pengalaman lu? Pengalaman ya? Baik itu, pokoknya yang nyangkut. Jahe. Gini, pesannya Andung itu cuman yang Hamka itu ini nggak mau aja waang loh, dah selesai. Singkat tapi nusuk. Iya. Jadi itu yang Hamka itu ini nggak mau aja waang loh. Jadi nggak usah petantang petenteng, nggak usah macem-macem. Karena kalau kita mau dilihat, kita akan dilihat ke pribadi kita sendiri, bukan ke belakang. Embel-embel belakang. Iya. Dan nggak boleh. Tapi lu nggak ekspos nggak? Enggak. Karena kan di tongkrongan nih, nggak pernah. Yang Apa lu gua ini loh. Gitu. Bukan malu siapa ya, sungkan aja gitu, nggak, karena nggak pernah diajarin kayak gitu. Jadi memang tidak pernah diajarin untuk kayak nih gue loh. Tapi orang-orang tahu ya, lingkungan lu tahu. Kalau yang deket tahu, tapi kalau yang baru-baru yang itu enggak banyak yang tahu, kecuali orang-orang yang dari kecil bareng ya tahu. Tapi kalau yang kenalnya pas kuliah, pas apa, nggak ada yang tahu. Karena pesannya memang itu. Pesannya Andung Raham ke Andung juga kayak gitu. Yang Hamka itu ayah kalian. Ayah ya? Iya. Ayah ya? Iya. Yang Hamka itu ayah kalian. Ya Andung juga gitu. Yang Hamka itu bapak gua, kata Andung gitu. Nah, sorry satu lagi. Sebelum lu nikah, lu kan pacaran tuh. Nah, pacar lu tahu nggak lu cucit Buya Hamka? Setelah kesininya tahu. Awalnya enggak. Setelah udah kesini udah serius baru tahu gitu. Tapi ya udah. Baru tahu. Asli. Tapi lu emang udah ditakdirkan gitu. Lu hidup akan menjadi seorang cicit dari Buya Hamka. Ya wallahu alam, kan yang penting kita sesuai pesannya aja, mencintai tanah kelahiran walaupun gak lahir di sana. Oke, apa berupa quote atau statement Buya Hamka ini yang lu tuh auto ke bawah terus lo di pikiran, di hati, di ini gitu. Apa? Wah, itu udah cuma salah satu ya, atau dua lah. Ya cuma satu. Kata beliau banyak yang jadi icon, yang jadi cuma satu. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja cuma sekedar kerja, ya monyet juga kerja, udah. Gitu ya. Iya. Jadi lu mau kerja seperti manusia apa? Binatang juga kerja. Jadi itu maknanya luas. Kalau hidup ya binatang yang nggak punya akal, nggak punya pikiran, juga bisa hidup. Ya hidup, napas gitu juga, ya. Iya dikasih oksigen juga sama. Kalau lu hanya sekedar itu, apa bedanya lu? Apa bedanya? Iya, makanya ya itu. Jadi yang paling nusuk sih itu sebenarnya. Karena itu berhubungan sama hidup, sama perilaku, sama komplit lah ya, komplit iya, dalam kehidupan. Kalau hidup kita kayak binatang kan sama aja. Wah, lu bidang lo apa sih? Lu ada di institusi negara kah? Enggak ada. Profesi lu? Iya, pernah ikut organisasi pernah, terus kuliah juga. Tapi kan kalau di kuliah kan memang fokus di kuliah aja, nggak ikut organisasi kampus, karena memang di kampus saya tuh nggak boleh ada organisasi sebenarnya. Bukan nggak boleh sih, emang tidak ada organisasi. Emang begitu adatnya. Ya akhirnya ikut organisasinya di luar, organisasi kepemudaan masjid. Waduh, Roy. Remaja Musaji, Bang. Remaja masjid ya. Nah, Uni dari cucu atau anak itu, cucu ada nggak yang profesi bekerja di kayak di institusi atau di mungkin legislatif atau ada anaknya Bu Aliyah di Departemen Agama. Departemen Agama aktif sekarang. Aktif. Nah, itu aja cuman. Ada dosen di Undip, anaknya Pak Afif. Undip. Nah, sorry nih, ini pertanyaan saya lompat-lompat aja. Iya, nggak apa-apa. Ini berdasarkan
pribadi saya aja, maunya saya aja gitu. Nah, Universitas Buya Hamka. Nah, itu apa korelasinya dengan? Nah, kalau Muhammadiyah itu kan bikin sekolah ya. Jadi, iya kan Ber? Jadi Muhammadiyah itu Muhammadiyah. kan bikin sekolah dengan nama-nama tokoh Muhammadiyah. Dengan nama sebenarnya. tokoh. Jadi Awalnya ada- begitu ya? Iya. Awalnya juga emang konsepnya Muhammadiyah itu gitu. Jadi ada Muhammadiyah selain Ahmad nama Muhammad kan Dahlan. ada juga. Ahmad Dahlan ya. Ada Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Nah, itu hanya apa namanya? Penghargaan Muhammadiyah kalau ada Terhadap tokoh tokoh Muhammadiyah Muhammadiyah. yang bisa menggerakkan Muhammadiyah. pendidikan. Iya. Apalagi ya Ahmad Dahlan ya terutama Nambu Hamka lah karena dia kan tidak punya pendidikan formal. Betul. Terus tiba-tiba dapat Honoris causa. honoris causa dari Malaysia. Dapat doktor dari Malaysia. Betul, Itu betul. hanya appreciation Muhammadiyah terhadap tokoh-tokoh bangsa yang menggerakkan dunia pendidikan. Iya. Itu aja sih. Nah, tadi masalah ini nih, masalah pergesekan beliau nih. Saya penasaran nih, saya pengen dengar langsung nih dari Uni gitu. Pergesekan beliau dengan sang sastrawan yang Kemudian Anantatur. Iya. Ya Saya kan kan? cuma baca paling artikel Iya, doang. iya. Iya, itu Kalau menurut versi Uni gimana? kamu dia itu kan yang bilang Nambo itu plagiat kan. Dia Ya, nggak suka, dia nggak suka sama karya-karya Nambo. Dia bilang Nambo plagiat. Itu kan. Iya, Terus Van der Weyck. Van der Weyck novel itu kan. Iya, novel Van der Weyck. Padahal Padahal ya enggak, itu kan karyanya Nambo berdasarkan imajinasi dia sendiri. Versinya beliau bermain. Dan dia dekat banget sama orang Makassar. Makassar itu kan tanah air dia kedua. Lama dia di Makassar tinggal kan. Sampai disodorin cewek sama temennya. Mau nggak nikahin anak saya? Oh itu kan. Jadi dia tuh dekat sama orang Makassar. Atau dibilang Makassar itu tanah airnya Buya Hamka yang kedua. Kedua lah, ya. Van der Weyck itu kan diambil dari tokoh itu. Dan Anak keresahan pisang dia kan, terhadap adat istiadat. ada istiadat kampung Adat awak. istiadat kampung kita kan. prinsip Matrilineal. nama yang Iya. sangat Iya. Iya, itu bentuk protes halusnya dia Protes dia. terhadap ada istiadat kampung awak itulah. Karena nggak mungkin dong dia pulang, orang ibunya kan orang Makassar kan, bapaknya orang kita kan, Orang kita, ibunya nggak orang diaku, nggak Iya. bersuku, tak bersuku, tak berlembaga. Pantang pisang berbuah 2 kali. iya anak Antang pisang. pemuda makan sisa. Oh, Kenapa nggak lu aja nih? Terus apa namanya, dia kan kasihan, dia ke situ ke rumah Bako kan, ke rumah Bako iya, namanya pisang. ya, iya, anak pisang. anak pisang. Itu tuh protesnya Nambo ke adat Dan istiadat sampai kita. sekarang konflik-konflik yang seperti itu judulnya masih terjadi loh nih. Masih ya. Masih ada filmnya Selisih Adai. Jangan-jangan lu yang bikin? Lu promosi di sini. Ada filmnya. Itu protes juga tuh. Iya. Iya. Masih ada. Selisih Adai. Bagus itu film. Soalnya waktu Minang nikah, hari lamaran, yang jadi mama rumah tuh abangnya ibu, bukan ayah. Ayah duduknya di sampingnya. Itu kan kita gitu. Jadi Diam ninik aja. mama, ayah diam Yang aja. aktif tuh nenek mama Iya. yang menentukan keputusan Duduk segala di macam. bawah yang ngomong mama Minong kan, mama rumah kan, abangnya ibu. Ya, ayah mah iya aja kan. Anak dipangku kemanakan dijinjing, Iya. dibimbing. Heeh. Kayak gitu. Minong masih inget tuh temu nikah. Soalnya ayah diam aja santai. Orang datang ngelamar kan ke mama rumah kan, ke Iya. mama. Kita bersembunyi di balik Iya. tirai atau di Iya. balik kamar. Begitulah Hayati ya. Iya. Hayati. Hah? Iya benar. Betul. Ini apa ya, tentang satu lagi nih, soal Soekarno. Saya mau mendengar dari versi Uni. Atau mungkin dari lu. Akbar aja, dia pinter nih. Dari lu lah, bro. Baca buku banget. Mau dia. dengar nih. Sebelumnya kan lu lihat artikel, lihat cuplik, Iya. lihat ini. Kenapa Soekarno? Ya gue mau tahu aja highlight-highlightnya Oh, dan highlight. berakhirnya seperti apa. Oke. Dia tuh sahabatan sama Iya. Soekarno, temen deket. Ya Bar? Sangat amat dekat. Jadi sebelum Bung Karno jadi presiden itu memang Bung Karno kan sempat dibuang ke Bengkulu tuh. Nah, di Bengkulu itu karena Bung Karno ini punya guru, bukan punya guru sih. Bung Karno itu menganggap ayahnya Buya Hamka ini sebagai gurunya sebenarnya. Haji Rasul. Haji Iya. Rasul. Oke. Dan bacaan buku-buku Haji Rasul itu dibaca sama Bung Karno. Udah katam udah. Iya, dan
tahu ada anaknya, akhirnya bertemulah mereka di Bengkulu. Ada di filmnya. Ada di film tuh. Iya, yang sama. Dan itu benar-benar kejadian. Nah, singkat cerita, setelah Indonesia merdeka dan yang lain-lain, masuk organisasi masing-masing. Bung Karno punya konsepsi sendiri. Oke, iya. Nambo punya konsepnya sendiri tentang membangun bangsa gimana, ya diadulah di konstituante itu. Dulu kan nggak ada DPR, adanya konstituante. Dia di konstituante ya, Nambo memperjuangkan apa yang dia tahu dan apa yang dia mau lah. Sementara Bung Karno juga punya, ini loh yang benar untuk Negara. Nah, dua konsep ini akhirnya berbenturan dengan minyak nggak bisa dimasukin sama air lah. Ada satu persimpangan jalan, akhirnya mereka nggak ketemu karena Bung Karno sudah marah dengan apa yang dilakukan sama Hamka, ya akhirnya masuk 2 tahun 4 bulan. Enggak. Tapi akhirnya- judulnya kan difitnah atau Iya maksudnya ya karena sudah nggak suka dengan Masyumi tentunya, dengan partai dibikinlah Masyumi. isu atau apa. Iya, dikriminalisasi lah sehingga akhirnya bisa masuk penjara. Datanglah tuh polisi siang-siang. Nambu masih pakai sarung. Ayo Buya ikut main angkat aja. Apa nggak pingsan-pingsan Umi ngeliatnya? Nggak tahu salahnya Itu di apa. rumah yang di Raden Patah. Raden Raden Patah. Patah. Iya. Nggak tahu salahnya apa. Kenapa dia diginiin? Nonton filmnya. Wah, ini penasaran nih Sogi. Hmm. Beliau itu saat meninggal dikarenakan emang udah tua aja atau ada sakit yang lama nggak atau sakit bawaan gitu? Emang udah tua Atau dan emang dia udah punya mulai aja? penyakit gula. Dia ada Gula ya, jantung. Dia ada jantung. Jantung. Terus dia gula, jantung. Terus dia itu udah capek sebetulnya tuh waktu itu. Seingat Minong ya. Rapat-rapat majelis ulama, terus jadi imam masjid taraweh, subuhnya imam lagi. Dengan intensitas kesibukannya yang sangat Terus padat. entah kenapa tuh dia rajin banget waktu pada saat itu imam taraweh paginya subuh jam 9 sakit dadanya. Pagi nih sebelum pagi habis subuh. Oke. Dibawa lah ke rumah sakit Pertamina. Emang udah capek dia sebetulnya. Dan jantungnya memang udah bermasalah kan. Dokternya dokter Karnen dibawa ke sana. Cuman seminggu. Sebelum seminggu sempat koma. Jadi waktu itu Sebelum seminggu sempat koma. sempat koma tuh. Waktu itu minggu ketiga Ramadan. Minong bilang sama Nambo kan selalu setiap Lebaran dia pergi ke istana. Open house Presiden Soeharto. Setiap minggu ya? Setiap Setiap tahun. tahun Oh, Lebaran. misalnya, oke. Kita janjian, Bo, Minong ikut ya. Iya, Pak iya Wak Beko. Minong ke Besu Ojo Presiden. Iya, Minong ikut ya, Bo. Janji ya, Bo. Minong ikut ya, Bo. Minong gitu. Iya. Toto dia sakit. Masuk rumah sakit, kita semua nggak ada yang pulang tuh 1 minggu itu di rumah sakit. Minong bilang masih sadar, Bo, kita sembuh, kita mau ketemu presiden. Sembuh ya, Bo. Jadi, katanya. Bo, sembuh ya, Bo. Bolak-balik masuk ke ruang ICU. Bo, sembuh ya, Bo. Nanti kan kita mau ketemu presiden. Terus habis Lebaran kita jalan-jalan ke Sukabumi lagi makan ikan bakar. Iyo. Minong sembayang lah, berdoa supaya Nambo lakeh sehat, katanya. Iya. Terus menurun sampai nggak sadar. Dalam ketidaksadarannya aja, setiap waktu sholat dia gini minta ditayamumin. Dia sholat. Dia ICU, semacam- iya, ICU mana ada azan? Ada nggak azan di ICU? Kenapa dia tahu itu waktu sholat? Dia sholat, Emang nggak sadar. koneknya langsung ini ya. Udah Strike tuh. Ditayamumin, sholat. Terakhir itu udah pakai alat yang bantuan pernafasan ya. Kita kan semua ngeliatin. Itu yang datang ya. Orang Katolik imamnya apa, Bang? Kardinal datang mendoakan. Orang Hindu datang yang pakai baju itu, biksu mendoakan ke ruang ICU. Teman-teman dia semua. Jadi kalau ngomongin toleransi sama kita udah hatam dari jauh toleransi gitu. Sekarang digembar-gemborin lagi masalah toleransi. Minong diajarin toleransi dari kecil. Terus semua mendoakan sampai akhirnya pada hari Jumat itu dia pergi. Nggak bilang ya udah hari Jumat. minggu keempat. 24 Juli 81. Seru banget. Itu ya jenazahnya itu dibawa pulang ke rumah
Sampai rumah udah senyum. Senyum. Meninggal kan dipasang kan masuk alat nih ke sini, ke mulut, selang semuanya selang. Bantuan pernafasan akhirnya dicopotin semuanya. Udah ikhlas semuanya, udah nggak bisa memang karena dia emang hidupnya udah sama alat itu kan. Tergantung. Dimandiin apa segala macam sampai rumah dibuka, kok Nambo udah senyum. Bagus banget jenazahnya. Berarti sampai ini senyum ya sampai Senyum. turun. Iya. Sampai terus udah ditutup dibawa ke Al-Azhar. Itu kerandanya yang jalan. Jadi bukan Jadi bukan dioper. digendong orang, jadi dioper. Saking Dioper. ramenya. Buat sholat jenazah. Tidak bisa move-nya ya. Iya, saking penuhnya tangga masjid. Penuh dari itu mulai rumah jalan. sampai Al-Azhar itu semua isinya manusia dan kerandanya jalan. Jadi jalannya itu dioper-oper sampai ke atas masjid. Dari situ Dramatis. sampai ke Tanah Kusir. Memang ingat banget memang sama ibu di mobilnya Pak Alamsah. Itu orang jalan kaki ngikutin ambulan. Terus lewat Pertamina tuh Mestik. Itu semua orang keluar tuh semua dadah buya gitu. Oh, suster semua keluar. Dadah Wah, buya, yang sisa dadah sana. buya gitu. Hmm. Semua orang keluar. Jadi jalanan menuju ke Tanah Kusir itu penuh sama orang. Ambulan tuh jalannya cuman ya elah 5 km kali nggak sampai, pelan. Karena orang ikut jalan sampai Tanah Nggak bisa Kusir. jalan sama sekali. Ya, kan? Ini suku beliau apa sih? Gucci. Gucci. Iya. Terus Tanjung dong, Tanjung, Gucci Umi. Gucci Umi. Tanjung. Tanjung Gucci dia. Umi, kita Gucci Umi. ibu Gucci. Iya, Gucci. Umi yang Gucci. Iya. Gucci. Nambo Nambo Tanjung. Iya, Tanjung. Iya, Tanjung. Terus gue apa? Gucci lah. Gucci dong. Tahu lah. Ini bagian terakhir nih. Bagaimana caranya instansi pemerintahan atau orang tua atau guru atau pihak yang bersangkutan untuk membentuk Buya Hamka baru di generasi taruhlah SD, SMP, SMA gitu. Kalau di Masukan Malaysia, dari- iya, kalau di Malaysia itu kenapa orang lebih tahu Hamka daripada di kita? Karena itu bacaan wajib siswa. Kurikulum wajib Iya, baca buku. SD. Iya. Makanya mereka lebih tahu Buya Hamka daripada kita. Orang kita baru tahu nih sekarang. Anak-anak sekarang kan baru tahu Buya Hamka kan baru sekarang. Karena apa? Ustadz Akmal Syafril itu bikin komunitas membaca buku Hamka. Dia bikin sekolah pemikiran Islam, dia jelasin siapa Hamka. Sampai akhirnya orang, oh ada loh. Ada loh sosok. Buya Hamka tuh ada. Oh ini akhirnya googling. Siapa sih Buya Hamka? Oh dia politikus. Enggak, dia negarawan. Enggak, dia sastrawan. Oke, banyak, Enggak, dia banyak. budayawan. Dia ulama. Dia ketua majelis ulama. Akhirnya orang bingung, ih gila ya keren banget nih orang siapa sih? Baru orang baca. Kan orang kenal karena baca kan. Karena generasi sekarang malas baca bukan? Karena Krisis literasi. karena udah ada visual ada. Iya, coba deh jarang loh anak sekarang pergi ke toko buku beli buku. Kan jarang. Nah kenapa sekarang Ustadz Akmal Syafril itu menggebu-gebu Aktif banget aktif untuk mengenalkan siapa Buya Hamka ya karena itu. Karena ini manusia luar biasa. Dia jadi ketua majelis ulama, gajinya aja nggak diambil. Gajinya pun tidak Udah diambil sama diambil sekali. sama sekali. Kenapa? Tegigi udah beko. Dengan alasan Fatwa patut tergigit Iya, lidah. tergigit. Apa dia kece dia Yo. punya. Nah, yang hak adalah yang hak, yang batil ada yang adalah yang batil. batil. Tapi tauhid tidak bisa main-main. Itulah Buya Hamka, nggak bisa. Makanya kata Vino kan, dia belajar dari buku Buya Hamka, Akhlakul Karimah. Beragama Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau udah urusan tauhid, selesai, nggak bisa, harus wajib kalau Nambo. Urusan tauhid ya, nggak bisa dimain-mainin. Jadi kalau misalnya dia terima gaji, dia bisa diatur dong. Dia nggak mau diatur, dia menjadi ketua majelis ulama, ya biarkan dia yang memberikan pengarahan gitu. Nggak bisa Nggak bisa. disetir, nggak bisa. Dikasih mobilnya Datsun, plat merah, nggak Sama dipakai. sekali. Dia pakai mobil sendiri. Kendaraan pakai Pakai sendiri, pakai supir. Itu mobil teronggok aja di bawah pohon pisang. Ntar kita cucunya, Sekarang ayo masih kita, oh ya nggak ada, enggak. Ayo kita jalan-jalan naik mobil plat merah, nggak malu katanya. Iya malu. Akhirnya diam aja tuh mobil, padahal dikasih fasilitas, nggak dipakai sama dia.
karena prinsip itu tadi. Mantap sekali. Dan Malaysia, aduh saya baru tahu juga di Malaysia ya. Coba tanya, pergilah ke UHAMKA. Itu Om Afif tuh. Dia tanya, kenal gak sama Buya Hamka? Nggak tahu. Nggak tahu anak UHAMKA siapa Buya Hamka. Nah sekarang kan lagi di iniin lagi kan Buya Hamka karena bukunya banyak dan bagus. Memang baca buku Hamka itu butuh waktu karena bahasanya ya bahasa Nambo lah, berat. Maksudnya bahasanya tuh ada yang kiasan, ada yang Melayu. Pokoknya Melayu. susah lah. Mesti dibaca lebih detail. Cuman maksudnya kalau orang pinter pasti ngerti siapa Buya Hamka. Maksudnya ya dia tahu lah dia bukan orang sembarangan gitu. Hubungannya dengan pemerintah baik, dengan umat pun baik. Masyarakat apa? Dan dia bisa bilang enggak. Kalau menurut dia akidah dia disenggol, dia bilang enggak ya enggak, terserah. Akhirnya dia udah saya letakkan jabatan sebagai ketua majelis ulama. Dia taruh segitunya. Udah, satu buku paling favorit. Satu buku paling favorit, Kenang-kenangan Hidup. Tentang dia kan? Ya, ya. Nah, yang dia tulis. Kenang-kenangan Hidup. Tasawuf modern. Sama ada? Aku yang ada Hayati. Iya. Hayati. Penjualnya hafal Fando. Ini apal banget. Itu tulisan hafal ya. Bingung. Hayati. Apa katanya Ben? Kalau apa? Maaf, kau gila. Ngeri banget itu kata-kata. tapi sorry nih, terakhir nih. Kita bahas dulu Van der Wijk ya. Junot udah dapat belum? Udah, Versi maksudnya lo? waktu itu Mewakili sekali nggak? waktu scene itu ya Junot dapat scene. Tapi karena itu kebutuhan film ya, tapi sebenarnya untuk kata-kata dan cara penyampaian Junot itu dapat sebenarnya. Oke. Dapat, cuman itu karena film aja gitu, karena Ada unsur lainnya nih, standar bayangan industrinya. kita di novel itu rumahnya tidak semewah itu gitu. Nah, Vino gimana nih? Lu kan udah nonton ya? Udah. Nonton. Nah, gimana Vino versi? Wah, oke sih Vino. Vino mantap. Bagus. Mantap. Karena dia suaranya pas sama serak-serak basah, jadi Suara sangat amat. Buya juga begitu. Iya. Jadi suaranya Vino hampir sama persis. Iya, hampir Overall, sama persis. oke ya? Overall oke banget, bukan oke lagi. Oke Ini banget. Gimana? Bagus. Wajib nonton. Dapat nggak? Oh nangis. Dapat kalau Dapat. nggak nangis. Dapat dari seri yang apa maksudnya? Dari yang mudanya dapat, dari yang pas udah jadi nambonya dapat gitu. Dapat semua. Dapat semua. Bella pun begitu. Iya. Iya. Malu-malu. Ya Umi lah. Iya, kalau itu udah nggak usah ditanya lagi, dapat banget. Jadi tuh, makanya sana harus nonton. Wajib nonton. Sana saudara. sangat film besar lah, film besar tuh, apalagi orang Minang. Iya. Tahu lah. Iyalah. Harus Yang- tahu. Iya. Ikulah sosok yang Buya Hamka, Sana yang dari sama Buki Nadi. langsung ke Padang. Nah di Buki, halo Nado bioskop. Kemarin kan ada hashtag bioskop untuk IP tinggi. Oh udah ada. Hashtag yang Iya. trending. Sana yang dari Buki, yang mana jawab ya kumbo. Banyak yang pro kontra nih bioskop di Bukit Tinggi. Iya. Karena itu yang susah. Tapi benar ya di Bukit Tinggi itu, Masya Allah. Kita pulang itu ya, Mino nggak pernah lihat orang perempuan pakai celana jeans. Nggak ada. Semuanya. Hah? Ini udah pernah ngeliat wanita Bukit Tinggi pakai celana jeans. Udah banyak sekarang. Tapi rata-rata Oh, marah enggak. nih pula. Terakhir. 2019 leh. Rata-rata enggak deh. Kayak kita ke pasar semua orang bajunya seperti ini. Iya. Di daerah mungkin, kalau di kota mungkin ini daerah ya, Iya di Saudangka. Sodangka. Oh. daerah Sodangka dari pasar Banara. di kota. Sawadangka Tilatang. Kamang. Ayah orang situ soalnya. Daripada Iya. pesawat mending naik bis. Bis ya? Aman ya? Bis ya? Sekarang udah ada tol AMS. soalnya. Iya. Udah mahal banget. Dan naik mobil juga udah enak. Iya, naik Pengen bis deh. sih. Naik bis itu lebih berasa untuk orang awak. Naik bis itu lebih berasa pulang kampung. Substansi sebuah perjalanan ini. Itu seni semua perjalanan itu Oke. adalah di bis. Ini terakhir pesan-pesan nih untuk generasi muda Minangkabau dimanapun berada. Belajarlah untuk tahu siapa Buya Hamka. Dia tokoh Minangkabau yang luar biasa. Jarang ada orang seperti beliau ya.
Mungkin setelah dia meninggal nggak ada sampai sekarang yang model kayak gitu ya. Terus baca bukunya, tiru akhlaknya, karena akhlaknya luar biasa. Kan Nambo selalu berpesan, akhlak dulu baru ilmu. Kalau orang akhlak dulu baru ilmu. Awak dulu baru orang. Gimana kita dulu ke orang, baru orang ke kita, kan gitu. Gitu sih. Jadi harus lebih tahu mengenal siapa Buya Hamka, tokoh Minangkabau luar biasa yang tiada duanya sampai sekarang. Nah, hanya satu dianya dan sampai sekarang namanya masih diomongin orang. Kan Nambo pernah bilang, mau nggak jadi orang yang udah meninggal pun masih dikenang, masih disebut namanya. Siapa Bu? Nabi Muhammad. Emang Minong pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Enggak. Kenapa Minong cinta sama Nabi Muhammad kan gitu? Iya ya. Nah, dia mencontohkan itu. Sampai hari ini Nambo masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kebahagiaan, masih memberikan kita contoh yang tuntunan, contoh yang kita jadikan contoh ya beliau. Gitu. Setuju sekali. Karena, lu kalau ada yang mau yang lu sampaikan buat sanak-sanak lu yang ada di Minang, di mana pun berada? Apa ya? Cintai bahasa Awak, Wih, lestarikan bahasa Awak, itu aset utama kita sebagai orang Minang. berarti lu gak setuju deh orang merantau ke Jakarta nih seminggu, sebulan di Jakarta udah, mana lu lagi? Orang kampung, nado ba elo. Ya. Pasti lu ada ketemu momen kayak gitu? Banyak, cuman nggak cocok. Iya. Jadi kalau mode Ambo ya, Ambo bahasa Indonesia patah-patah pede saja ya. Iya lah, Pede pede saja. lah. Nggak usah takut. Bahasa Awak lebih mahal dari apapun. Tertampar lah kalian yang berbahasa Indonesia di kampung, di Padang tuh, di Padang. Lu kemana lu lagi? Gue ditunggu di situ. Jangan di situ lagi, ha. Jangan dong. Nggak ada tuh dong. Nah, jangan. Udah. Cintai saya bahasa Awak. Cek saya bahasa Awak. Mantap sekali ya. Jadi sana peritulah cerita panjang lebar sama generasi keturunan Buya Hamka. Mudah-mudahan obrolan podcast itu sekaligus bisa membawa pandangan baru terhadap sosok besar yang kita punya bersama hidup. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan kita untuk bersikap, untuk berbuat, untuk berkata dimanapun berada. Uni, yang mau ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Bro Akbar, semoga sukses selalu, sehat-sehat. Sama-sama Dan Bang. titip salam untuk banyak, keluarga ya. satu ini yang tidak bisa bersubuh gitu. Oke Sana, terima kasih sekali lagi. Salam komedi Paluah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.